Rumah kayu itu berdiri sendirian di ujung desa, menghadap ke arah hutan yang rimbun dan gelap. Papan-papan dindingnya sudah mulai lapuk, beberapa bagian dimakan rayap, dan atap sengnya berkarat, sering bocor jika hujan turun terlalu lama. Di sanalah Sylvie tinggal seorang diri sejak suaminya meninggal 2 tahun lalu. Tak ada suara tawa anak-anak, tak ada aroma masakan yang menggugah selera. Yang ada hanya kesunyian, ditemani bunyi serangga malam dan desau angin yang menyelinap melalui celah-celah kayu. Sylvie masih muda, usianya belum genap 30 tahun. Wajahnya sebenarnya cantik dengan sorot mata yang lembut, namun hidup yang keras membuat kecantikannya redup, seolah tertutup lapisan lelah dan duka yang tak pernah benar-benar sembuh. Setiap pagi sebelum matahari naik tinggi, ia sudah bangun, menimba air dari sumur kecil di samping rumah, lalu membasuh wajahnya dengan air dingin yang menggigit kulit. Ia sering menatap bayangan dirinya di permukaan air, bayangan seorang perempuan yang mencoba bertahan meski hidup terus menekannya dari segala arah. Sejak menjadi janda, pandangan orang-orang desa terhadapnya berubah. Tatapan iba bercampur curiga, bisik-bisik lirih yang terdengar ketika ia lewat, dan sikap dingin yang tak pernah benar-benar diucapkan secara terang-terangan. Di desa kecil itu, status janda seperti cap yang tak bisa dihapus. Sylvie memilih diam, menunduk, dan menjalani hidupnya tanpa banyak bicara. Ia tahu, membela diri hanya akan membuat segalanya semakin rumit. Setiap hari, Sylvie berjalan kaki menyusuri jalan setapak menuju kebun-kebun warga untuk mencari pekerjaan serabutan. Jalur itu memaksanya melewati hutan kecil yang lebat, di mana sinar matahari hanya menembus samar di sela dedaunan. Akar-akar pohon menjalar di tanah, kadang membuatnya tersandung jika tidak berhati-hati. Setelah hutan, ia harus menyeberangi sungai berbatu dengan air jernih yang mengalir tenang. Saat musim hujan, batu-batu itu licin dan berbahaya, tapi Sylvie sudah terbiasa. Ia melangkah pelan, menyeimbangkan tubuhnya, sambil berdoa dalam hati agar hari itu tak membawa kesialan. Penghasilannya tak seberapa. Kadang hanya cukup untuk membeli beras dan garam. Dinding perutnya sering kosong, tapi Sylvie sudah belajar menahan lapar. Ia lebih takut pada hari esok yang tak menentu daripada rasa perih di lambungnya sendiri. Suatu sore, ketika matahari mulai condong ke barat dan bayangan pepohonan memanjang di tanah, Sylvie dipanggil oleh seorang perempuan tua di balai desa. Perempuan itu menyampaikan kabar yang membuat jantung Sylvie berdegup lebih cepat. Ada seorang juragan sawit kaya di desa sebelah, bernama Wiratma, yang sedang mencari pembantu rumah tangga. Gajinya besar, pekerjaannya tetap, dan katanya juragan itu orang baik serta dermawan. Nama Wiratma bukan nama asing bagi Sylvie. Hampir semua orang di sekitar wilayah itu mengenalnya. Juragan sawit yang punya kebun luas, rumah besar, dan sering membantu acara desa. Mendengar tawaran itu, Sylvie merasakan harapan kecil tumbuh di dadanya, harapan yang sudah lama terkubur oleh kenyataan pahit hidupnya. Keesokan harinya, dengan pakaian sederhana dan rambut disanggul rapi, Sylvie berjalan menuju rumah Wiratma. Jaraknya lebih jauh dari tempat-tempat biasa ia bekerja, memaksanya berangkat lebih pagi. Jalanan beraspal mulai terlihat ketika ia keluar dari area desa kecilnya, pertanda ia sudah mendekati wilayah rumah sang juragan. Rumah itu berdiri megah di tengah tanah luas, dikelilingi pagar besi hitam yang tinggi. Bangunannya besar, temboknya kokoh, dan halaman depannya tertata rapi dengan tanaman hias yang tampak terawat. Namun entah mengapa, langkah Sylvie terhenti sejenak di depan gerbang. Ada perasaan asing menyelinap ke dadanya, bukan takut, tapi semacam dingin yang menjalar perlahan, seperti seseorang yang diam-diam memperhatikannya dari kejauhan. Saat ia melangkah masuk, suasana di dalam rumah terasa berbeda. Terlalu sunyi. Tak ada suara televisi, tak ada obrolan, bahkan burung pun tak terdengar berkicau. Udara di dalam rumah terasa lebih dingin dibandingkan panas siang di luar. Sylvie menelan ludah, mencoba menepis perasaan aneh itu dengan mengingat kembali tujuannya datang, pekerjaan, harapan hidup baru, dan kesempatan untuk keluar dari kemiskinan. Wiratma menyambutnya dengan senyum ramah. Pria itu berpenampilan rapi, tutur katanya halus, dan sikapnya membuat Sylvie sedikit tenang. Ia diterima bekerja tanpa banyak pertanyaan. Semua terasa begitu mudah, seolah pintu rezeki yang selama ini tertutup kini terbuka lebar. Namun saat Sylvie melangkah lebih dalam ke rumah itu, matanya menangkap lorong panjang yang remang, pintu-pintu tertutup rapat, dan sudut-sudut gelap yang terasa hidup.
Rumah itu memang megah, tapi di balik kemewahannya, ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Sesuatu yang dingin, sunyi, dan menunggu. Sylvie belum tahu bahwa sejak hari itu, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Rumah besar itu bukan sekadar tempat kerja. Ia adalah pintu menuju teror yang perlahan akan menyeret Sylvie ke dalam kegelapan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari pertama Sylvie bekerja dimulai sebelum matahari sepenuhnya naik. Kabut pagi masih menggantung rendah ketika ia melangkah masuk ke halaman rumah Wiratma. Tanah di sekitar rumah masih lembab oleh embun, dan dedaunan di taman tampak berkilau pucat. Pintu utama sudah terbuka, seolah rumah itu memang menunggunya datang. Wiratma menyambutnya dengan senyum yang sama seperti kemarin, lebar, ramah, dan terkesan tulus. Pria itu berbicara dengan nada tenang, menjelaskan tugas-tugas Sylvie tanpa nada memerintah. Membersihkan rumah, mencuci pakaian, memasak, dan sesekali pergi ke pasar. Gajinya disebutkan kembali, jumlah yang membuat Sylvie hampir tak percaya. Ia mengangguk berulang kali, mengucapkan terima kasih dengan suara lirih, menahan rasa haru yang tiba-tiba menyeruak di dadanya. Tak lama kemudian, seorang perempuan muncul dari balik lorong. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, dan rambutnya disanggul sederhana. Wiratma memperkenalkannya sebagai Ratmi, istrinya. Ratmi hanya mengangguk pelan. Matanya menatap Sylvie sekilas lalu kembali menunduk. Tak ada senyum, tak ada sapaan hangat. Aura dingin seolah mengelilingi perempuan itu, membuat Sylvie secara refleks merapatkan lengannya sendiri. Anak-anak Wiratma muncul belakangan. 2 orang, seorang anak laki-laki dan seorang perempuan, usia mereka tak terpaut jauh. Yang aneh, keduanya nyaris tak bersuara. Mereka duduk berdampingan di sofa ruang tengah, mata mereka kosong, menatap ke arah yang sama tanpa berkedip. Ketika Sylvie tersenyum dan menyapa, mereka hanya menoleh perlahan, lalu kembali memalingkan wajah tanpa sepatah kata pun. Tidak ada tawa anak-anak, tidak ada keriuhan yang biasanya memenuhi rumah besar. Sylvie mulai bekerja membersihkan ruang demi ruang. Rumah itu selalu bersih, nyaris tak ada debu. Lantai mengilap, perabotan tertata rapi, seolah setiap sudutnya dirawat dengan ketelitian berlebihan. Namun justru itu yang membuat Sylvie gelisah. Rumah sebesar ini seharusnya menyimpan suara, langkah kaki, percakapan, atau setidaknya bunyi kehidupan. Tapi yang ada hanyalah kesunyian yang tebal, seperti selimut berat yang menekan telinga. Saat menyapu ruang makan, Sylvie mencium aroma aneh. Bukan bau busuk, melainkan bau tanah basah, seperti tanah kuburan yang baru digali setelah hujan. Ia mengendus-endus udara, memastikan apakah itu berasal dari luar. Tapi bau itu terasa paling kuat justru di dalam rumah. Ia menelan ludah, mencoba meyakinkan diri bahwa itu mungkin berasal dari pot tanaman atau lantai yang baru dipel. Menjelang siang, Sylvie menemukan sebuah pintu besar di bagian belakang rumah. Pintu itu terbuat dari kayu tebal, warnanya lebih gelap dari pintu-pintu lain, dan gagangnya terlihat jarang disentuh. Saat Sylvie hendak membersihkan area itu, Wiratma tiba-tiba muncul di belakangnya. Bagian itu tidak perlu dibersihkan, kata Wiratma dengan nada yang tetap terdengar ramah, tapi ada tekanan halus di baliknya. Gudang belakang. Tidak usah dibuka. Sylvie terkejut dan segera mengangguk. Ia meminta maaf, meski belum melakukan apapun. Tatapan Wiratma tetap tersenyum, tapi mata pria itu tampak dingin sesaat sebelum ia berbalik pergi. Sylvie merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia tak tahu mengapa larangan itu terasa lebih berat dari sekadar aturan rumah biasa. Sejak saat itu, Sylvie selalu menghindari pintu gudang tersebut. Namun entah mengapa, setiap kali ia melewati lorong belakang, ia merasa pintu itu seakan mengawasinya. Kadang ia merasa mendengar suara gesekan pelan dari baliknya, seperti kuku yang digoreskan perlahan di permukaan kayu. Saat ia berhenti dan menahan napas, suara itu menghilang begitu saja. Sore hari, ketika matahari mulai redup, Sylvie membersihkan ruang tamu seorang diri. Cahaya lampu belum dinyalakan, membuat sudut-sudut ruangan dipenuhi bayangan panjang. Saat menyapu, Sylvie merasa ada sesuatu bergerak di sudut matanya. Sebuah bayangan hitam melintas cepat di dekat tangga. Ia menoleh dengan cepat. Tak ada apa-apa. Ia mencoba melanjutkan pekerjaannya, tapi rasa tidak nyaman semakin kuat.
Bayangan itu muncul lagi, kali ini di dekat lorong kamar. Seperti sosok tinggi tanpa bentuk jelas, berdiri sesaat lalu lenyap. Jantung Sylvie berdegup kencang. Ia menyebut nama Tuhan dalam hati, berusaha tetap tenang. Malam tiba, dan rumah itu terasa semakin sunyi. Ratmi dan anak-anak menghilang ke dalam kamar mereka tanpa pamit. Wiratma makan malam dengan tenang, seolah tak terjadi apa-apa. Sylvie melayani dengan tangan sedikit gemetar. Setiap langkahnya terasa berat, seolah lantai rumah itu menyimpan sesuatu yang menarik kakinya agar tetap tinggal. Saat Sylvie pamit pulang, Wiratma mengantarnya sampai pintu depan. "Hati-hati di jalan," ucapnya lembut. Sylvie membalas dengan senyum tipis, lalu melangkah keluar. Begitu gerbang tertutup di belakangnya, ia menghela napas panjang, merasa seperti baru saja keluar dari ruang tertutup yang menyesakan. Di tengah perjalanan pulang, Sylvie menoleh ke belakang. Dari kejauhan, rumah itu berdiri megah dalam kegelapan, lampu-lampunya menyala redup. Untuk sesaat, Sylvie merasa melihat bayangan bergerak di balik jendela lantai atas. Ia berkedip, memastikan matanya tak salah. Bayangan itu hilang. Sylvie melanjutkan langkahnya, tak menyadari bahwa sejak hari itu, bayangan hitam tak lagi tinggal di rumah besar itu saja. Ia telah mulai mengikuti Sylvie, menunggu saat yang tepat untuk menampakkan dirinya sepenuhnya. Pagi itu terasa berbeda sejak Sylvie bangun dari tidurnya. Udara di sekitar rumah kayunya terasa lebih dingin dari biasanya, dan burung-burung yang biasanya ramai di pepohonan tampak sunyi. Sylvie berdiri sejenak di depan pintu rumahnya, memandangi kabut tipis yang menggantung rendah di atas jalan setapak. Entah mengapa, dadanya terasa sesak, seolah ada firasat buruk yang tak mampu ia jelaskan dengan kata-kata. Hari itu, Wiratma mengajaknya ikut perjalanan keluar kota bersama keluarganya. Alasannya sederhana, sekalian membantu mengurus anak-anak selama perjalanan. Sylvie sempat ragu, namun tawaran itu disampaikan dengan nada yang sulit ditolak. Ia menganggapnya sebagai kesempatan melihat dunia di luar desa kecilnya, sekaligus menyenangkan hati majikannya. Mobil hitam milik Wiratma melaju meninggalkan desa ketika matahari baru naik setinggi tombak. Di dalam mobil, suasana terasa canggung. Ratmi duduk di kursi depan, menatap jalan tanpa ekspresi. Anak-anak duduk di belakang bersama Sylvie, diam seperti patung. Tak ada obrolan ringan, tak ada tawa. Hanya suara mesin dan deruban yang menggilas aspal. Sylvie mencoba mengajak anak-anak bicara, menanyakan apakah mereka senang pergi jalan-jalan. Anak laki-laki itu menoleh sebentar, matanya kosong, lalu kembali menatap jendela. Anak perempuan itu bahkan tak menoleh sama sekali. Sylvie menghela napas pelan, merasakan kesunyian kembali menyelimutinya. Saat mobil berhenti di sebuah kota kecil, Wiratma meminta Sylvie turun sebentar. "Belikan mainan untuk anak-anak," katanya sambil menyerahkan sejumlah uang. Sylvie mengangguk dan turun dari mobil. Suasana kota itu cukup ramai, kendaraan berlalu lalang, suara klakson bersahutan. Sylvie berjalan cepat menuju sebuah toko mainan di seberang jalan. Setelah memilih beberapa mainan sederhana, ia keluar dan bersiap kembali ke mobil. Namun saat ia melangkah ke pinggir jalan, suara deru motor terdengar semakin dekat. Sylvie menoleh terlambat. Sebuah motor melaju kencang, nyaris menyerempet tubuhnya. Tubuh Sylvie terpental ke samping. Ia jatuh terduduk di aspal, kantong mainan terlepas dari tangannya. Lututnya perih, telapak tangannya lecet, dan kepalanya sempat membentur ringan. Orang-orang berteriak. Pengendara motor berhenti dengan wajah panik. Pandangan Sylvie berkunang-kunang, napasnya tersengal. Wiratma dan Ratmi segera turun dari mobil. Wiratma membantu Sylvie berdiri, wajahnya terlihat khawatir, tapi entah mengapa sorot matanya tampak berbeda. "Kita ke puskesmas saja," ucapnya singkat. Puskesmas itu terletak agak jauh dari pusat keramaian. Bangunannya tua, ket dindingnya mengelupas, dan halaman depannya ditumbuhi rumput liar. Begitu Sylvie melangkah masuk, hawa dingin langsung menyergap tubuhnya. Bau obat-obatan bercampur bau lembab menyeruak, membuat perutnya terasa mual. Ruang tunggu hampir kosong. Hanya ada satu bangku panjang dari kayu tua, dan sebuah kipas angin usang yang berdecit pelan. Lampu neon di langit-langit berkedip-kedip, memancarkan cahaya pucat yang membuat suasana semakin suram.
Sylvie duduk sambil menahan nyeri di lututnya. Tangannya gemetar tanpa sadar. Perawat datang memeriksa luka Sylvie, membersihkan lecet dengan antiseptik dingin yang perihnya membuat Sylvie meringis. Setelah itu, Sylvie diminta menunggu sebentar sebelum boleh pulang. Wiratma dan keluarganya menunggu di luar, meninggalkan Sylvie sendirian di dalam. Lorong puskesmas itu panjang dan sempit. Dindingnya dihiasi cat hijau pucat yang mengelupas di sana-sini. Suara langkah Sylvie menggema pelan saat ia berjalan menuju kamar kecil untuk mencuci tangannya. Di tengah lorong, Sylvie berhenti. Entah mengapa, udara di sekitarnya terasa semakin dingin, membuat napasnya membentuk uap tipis. Saat itulah Sylvie melihatnya. Di ujung lorong, berdiri sesosok tubuh terbungkus kain putih. Kepalanya terikat, kainnya menjuntai kaku, menyentuh lantai. Pocong itu berdiri tegak, diam, menghadap lurus ke arahnya. Tidak bergerak, tidak bersuara. Jantung Sylvie seperti berhenti berdetak. Dunia di sekelilingnya seakan membeku. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Kakinya gemetar hebat, seolah tak mampu menopang tubuhnya sendiri. Pocong itu perlahan mengangkat kepalanya, dan untuk sesaat, Sylvie merasa sepasang mata kosong menatapnya dari balik kain. Sylvie memejamkan mata sambil melafalkan doa sekuat yang ia bisa ingat. Tubuhnya gemetar hebat. Air mata mengalir tanpa ia sadari. Beberapa detik terasa seperti keabadian. Saat ia memberanikan diri membuka mata kembali, lorong itu kosong. Tak ada pocong, tak ada suara, hanya lampu neon yang terus berkedip pelan. Sylvie terduduk di lantai. Napasnya terengah, keringat dingin membasahi punggungnya. Perawat datang menghampirinya, bertanya apakah ia baik-baik saja. Sylvie mengangguk lemah, tak sanggup menjelaskan apa yang baru saja ia lihat. Ia hanya ingin segera pergi dari tempat itu. Dalam perjalanan kembali ke mobil, Sylvie menoleh sekali lagi ke arah bangunan puskesmas. Untuk sesaat, ia merasa melihat bayangan putih berdiri di balik jendela lorong. Ia memalingkan wajahnya cepat-cepat, menahan getar ketakutan yang semakin menggerogoti batinnya. Mobil kembali melaju, meninggalkan puskesmas tua itu jauh di belakang. Namun Sylvie tahu, sesuatu telah berubah sejak hari itu. Penampakan pocong tersebut bukan sekadar halusinasi. Ia merasakan kehadiran yang sama menempel di tubuhnya. Dingin, sunyi, dan perlahan mengikuti setiap langkahnya. Perjalanan keluar kota masih berlanjut. Namun bagi Sylvie, teror telah dimulai. Dan ia belum tahu bahwa apa yang dilihatnya di puskesmas hanyalah pembuka dari kegelapan yang jauh lebih mengerikan. Mobil berhenti perlahan di sebuah area wisata pegunungan menjelang siang. Mesin dimatikan, dan pintu-pintu terbuka hampir bersamaan. Udara dingin langsung menyergap, menusuk kulit Sylvie hingga ke tulang. Ia melangkah turun dengan hati-hati, lututnya masih terasa nyeri sisa kecelakaan pagi tadi. Pemandangan di sekeliling seharusnya indah, pepohonan tinggi, bukit hijau yang menjulang, dan langit yang seharusnya biru. Namun hari itu, semuanya tertutup kabut tebal yang bergulung pelan, seolah pegunungan sedang menyembunyikan wajah aslinya. Kabut itu bukan sekadar tipis. Ia bergerak perlahan, menggantung rendah, menelan jarak pandang hingga hanya beberapa meter ke depan. Suasana terasa sunyi, terlalu sunyi untuk sebuah tempat wisata. Hanya terdengar sesekali suara angin yang melintas di antara pepohonan, mendesir lirih seperti bisikan tak jelas. Ratmi segera mengajak anak-anak berjalan ke sebuah spot foto yang menghadap jurang. Wiratma tampak bersemangat, sesekali mengarahkan posisi berdiri keluarganya agar terlihat rapi di kamera. Sylvie berdiri agak jauh, memeluk tubuhnya sendiri, mencoba menahan dingin yang merayap perlahan. Sejak kejadian di puskesmas, perasaannya belum juga tenang. Ada sesuatu yang terus mengganjal, seperti bayangan yang menempel di belakang pikirannya. Ketika keluarga Wiratma bersiap berfoto, Sylvie tanpa sengaja mengangkat pandangannya ke arah mereka. Untuk sesaat, ia mengerjap, mengira matanya salah melihat. Di belakang Wiratma dan keluarganya, di balik kabut yang berputar pelan, berdiri sosok samar berwarna gelap. Tingginya melebihi manusia biasa, bentuk tubuhnya tidak jelas, seolah kabut itu sendiri yang membentuknya. Sosok itu berdiri tepat di belakang mereka, terlalu dekat, terlalu nyata. Sylvie menahan napas. Ia memicingkan mata, mencoba memastikan. Kabut bergerak,
menutup pandangannya sesaat. Ketika kabut menipis kembali, sosok itu masih ada, kali ini terasa lebih dekat, lebih padat. Sylvie merasakan tengkuknya meremang. Ingin rasanya berteriak memperingatkan, tapi lidahnya keluh. Tak satu pun dari keluarga Wiratma terlihat menyadari kehadiran itu. Kamera berbunyi, foto diambil. Pada saat bersamaan, sosok itu menghilang, seolah ditelan kabut. Sylvie tersentak, napasnya terengah. Ia menunduk, berusaha menenangkan diri. Mungkin aku hanya kelelahan, bisiknya dalam hati. Namun suara hatinya sendiri terdengar ragu. Wiratma menoleh ke arahnya. Sylvie, mau foto juga? Tanyanya ramah. Sylvie ragu sejenak, lalu mengangguk. Ia berjalan menjauh sedikit, mencari sudut aman untuk berfoto sendiri. Ia tak ingin berdiri terlalu dekat dengan jurang, tapi area itu memang sempit. Kabut semakin tebal, membuat jarak terasa menipu. Sylvie mengangkat ponselnya, mengatur kamera, mencoba tersenyum tipis meski jantungnya berdegup tak karuan. Saat ia menekan tombol kamera, tiba-tiba udara di belakangnya terasa berat. Bukan hembusan angin, lebih seperti dorongan. Sebuah tekanan kasar menghantam punggungnya, cukup kuat untuk membuat tubuhnya oleng ke depan. Sylvie tersentak, ponselnya hampir terlepas dari tangan. Kakinya menginjak tanah kosong di tepi jurang. Dalam sepersekian detik, dunia terasa melambat. Sylvie melihat ke bawah, jurang dalam yang diselimuti kabut, tak terlihat dasarnya. Jantungnya seakan meloncat keluar dari dada. Ia berteriak, tangannya meraba-raba udara, mencoba mencari pegangan. Refleks menyelamatkannya. Kakinya menghantam batu kecil di sisi jalur, membuat tubuhnya terhenti. Ia terjatuh terduduk, berguling menjauh dari tepi jurang. Nafasnya tersengal, dadanya naik turun tak terkendali. Tangannya gemetar hebat, tubuhnya dingin seperti es. Ratmi dan Wiratma berlari menghampiri. Sylvie, kamu kenapa? Suara Wiratma terdengar panik. Sylvie menatap mereka dengan mata membesar. Aku didorong, ucapnya terputus-putus. Wiratma mengerutkan dahi. Didorong siapa? Kamu sendirian tadi. Sylvie menoleh ke belakangnya. Tak ada siapa-siapa. Hanya kabut tebal yang bergulung perlahan, seolah tak pernah terjadi apapun. Kata-kata itu terasa hampa ketika diucapkan. Ia menggeleng pelan. Tidak, mungkin aku terpeleset, katanya lirih, meski ia tahu itu bukan kebenaran. Ratmi membantu Sylvie berdiri, namun sentuhannya dingin dan kaku. Matanya menatap Sylvie lama, terlalu lama, seolah sedang menimbang sesuatu. Tatapan itu membuat Sylvie semakin tidak nyaman. Mereka memutuskan untuk tak berlama-lama di tempat itu. Kabut semakin menebal, dan angin dingin bertiup lebih kencang. Saat kembali ke mobil, Sylvie menoleh sekali lagi ke arah jurang. Di antara kabut yang bergeser pelan, ia merasa melihat bayangan yang sama berdiri diam, menghadap lurus ke arahnya. Bayangan itu tak bergerak, hanya menunggu. Perjalanan pulang terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Anak-anak tetap diam. Ratmi menatap keluar jendela. Wiratma fokus menyetir. Wajahnya tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja hampir kehilangan pembantunya di jurang. Sylvie memeluk dirinya sendiri di kursi belakang. Perasaan tidak enak ini berubah menjadi keyakinan yang menyesakan. Apapun yang ia lihat di puskesmas, apapun yang mengikutinya ke pegunungan, itu bukan kebetulan. Ada sesuatu yang mengincarnya, mendorongnya, mencoba menyingkirkannya dengan cara yang halus namun mematikan. Ketika mobil menuruni jalan pegunungan dan kabut mulai tertinggal di belakang, Sylvie menyadari satu hal dengan jelas. Teror itu tak lagi sekadar menampakkan diri. Ia sudah mulai menyentuh dan mencoba membunuh. Dan Sylvie, entah mengapa, adalah targetnya. Setelah insiden di tepi jurang, Sylvie merasa langkahnya tak lagi sepenuhnya milik dirinya sendiri. Setiap kali ia melangkah, ada sensasi seolah tanah di bawah kakinya bisa menghilang kapan saja. Tubuhnya memang sudah menjauh dari jurang, tetapi batinnya masih berdiri di tepi ketakutan yang sama. Keluarga Wiratma memilih beristirahat sejenak di area warung-warung kecil yang berjajar di sisi jalan wisata. Kabut mulai menipis, namun hawa dingin tetap bertahan, menyelinap ke sela pakaian Sylvie. Sylvie duduk di bangku kayu panjang,
memandangi lembah yang perlahan terlihat ketika kabut terbelah. Jantungnya masih berdegup tidak stabil. Ia mencoba menarik napas panjang, mengingatkan dirinya bahwa ia masih hidup. Di tengah lamunannya, seseorang duduk di ujung bangku yang sama, cukup jauh untuk tidak terasa mengganggu, namun cukup dekat untuk membuat kehadirannya terasa. Pria itu berpenampilan sederhana. Kemeja lengan panjang berwarna kusam, celana kain gelap, dan sepatu yang tampak sudah sering dipakai berjalan jauh. Wajahnya tidak tampan, tapi teduh. Ada ketenangan di sorot matanya yang jarang Sylvie temui pada orang-orang yang ia kenal. Pria itu menoleh, lalu tersenyum kecil. Kabutnya tebal ya, ucapnya ringan. Sylvie mengangguk. Iya, dingin juga. Hening sesaat menyusul, tapi bukan hening yang canggung. Lebih seperti jeda yang nyaman. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Bagasrana. Nama yang asing, tapi entah mengapa terasa mudah diingat. Ia mengaku hanya singgah sebentar sebelum melanjutkan perjalanan. Tak ada pertanyaan berlebihan, tak ada tatapan yang membuat Sylvie merasa dihakimi. Obrolan mereka mengalir pelan. Tentang perjalanan, tentang tempat wisata yang seharusnya ramai tapi hari itu terasa sunyi. Sylvie mendapati dirinya bercerita lebih banyak dari yang ia sadari. Tentang desa kecilnya, tentang pekerjaannya, bahkan tentang rasa takut yang masih tersisa di dadanya. Bagasrana mendengarkan tanpa menyela, sesekali mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Sylvie merasakan sesuatu yang hangat di dadanya. Bukan cinta, bukan pula harapan besar, melainkan rasa didengarkan. Rasa dianggap ada. Sebuah kehangatan sederhana yang sudah lama hilang sejak ia menjadi janda dan hidupnya dipenuhi tatapan iba dan bisik-bisik. Namun di tengah percakapan itu, Bagasrana tiba-tiba terdiam. Tatapannya bergeser, bukan ke arah Sylvie, melainkan ke belakang bahu Sylvie. Wajahnya yang tenang berubah sedikit serius. Sylvie mengikuti arah pandangnya, tapi tak melihat apa-apa selain orang-orang yang lalu lalang dan kabut yang tersisa. Kamu sering merasa diperhatikan? Tanya Bagasrana pelan. Pertanyaan itu membuat tubuh Sylvie menegang. Ia menoleh kembali ke pria itu. Kenapa tanya begitu? Bagasrana tidak langsung menjawab. Ia menarik napas perlahan, seolah memilih kata-kata. Aura kamu berat. Bukan karena kamu lelah. Seperti ada sesuatu yang menempel. Sylvie menelan ludah. Ingatannya melayang ke pocong di puskesmas, bayangan di rumah Wiratma, dorongan di tepi jurang. Semua terangkai dalam satu garis ketakutan yang sama. Aku cuma capek, jawabnya lirih, meski suaranya sendiri terdengar tidak yakin. Bagasrana menatapnya lama. Kalau capek biasa, rasanya beda. Ini seperti kamu sedang dibuntuti. Bukan untuk menakuti, tapi untuk menunggu. Kata-kata itu membuat udara di sekitar Sylvie terasa semakin dingin. Menunggu apa? Tanyanya hampir berbisik. Bagasrana menggeleng pelan. Aku tidak tahu pasti. Tapi biasanya, yang menunggu bukan sesuatu yang baik. Sebelum Sylvie sempat bertanya lebih jauh, suara Wiratma memanggilnya dari kejauhan. Tanda bahwa mereka akan melanjutkan perjalanan. Sylvie berdiri dengan perasaan campur aduk. Ia menoleh kembali ke arah Bagasrana, merasa ada sesuatu yang belum selesai. Terima kasih, ucap Sylvie, entah untuk percakapan atau untuk peringatan yang samar itu. Bagasrana tersenyum tipis. Jaga diri. Dan, jangan abaikan perasaanmu sendiri. Kadang, firasat adalah satu-satunya hal yang jujur. Mereka berpisah tanpa jabat tangan, tanpa janji bertemu lagi. Sylvie melangkah menuju mobil dengan langkah yang masih ragu. Saat ia duduk di kursi belakang, ia menoleh keluar jendela, mencari sosok pria itu. Bagasrana masih berdiri di tempatnya, menatap ke arahnya dengan sorot mata yang sulit diartikan, antara khawatir dan pasrah. Mobil mulai bergerak. Sylvie terus menatap ke belakang hingga Bagasrana menghilang dari pandangan. Di dalam dadanya, kehangatan yang tadi sempat muncul kini bercampur dengan rasa ganjil yang sulit dijelaskan. Seolah pertemuan singkat itu bukan kebetulan. Seolah pria asing itu muncul tepat di saat Sylvie paling membutuhkan seseorang, dan pergi sebelum ia sempat merasa aman. Di sepanjang perjalanan pulang, kata-kata Bagasrana terus terngiang di kepalanya.
tentang sesuatu yang menempel, tentang sesuatu yang menunggu. Sylvie merapatkan jaketnya, meski dingin tak lagi datang dari udara pegunungan. Dingin itu kini terasa berasal dari dalam dirinya sendiri. Ia tak tahu apakah ia akan pernah bertemu Bagas Rana lagi. Namun satu hal ia yakini, sejak pertemuan itu, ia merasa tidak benar-benar sendirian, dan pada saat yang sama, ia merasa ada sesuatu yang semakin dekat, semakin berani, dan semakin tak sabar menjemputnya. Hari-hari setelah perjalanan ke pegunungan terasa berjalan lebih lambat bagi Sylvie. Tubuhnya kembali ke rutinitas semula, namun batinnya tertinggal di kabut, jurang, dan tatapan kosong yang terus menghantui pikirannya. Setiap pagi ia tetap bangun sebelum fajar, berjalan melewati hutan dan sungai berbatu menuju rumah Wiratma. Namun kini, setiap langkahnya disertai rasa waspada yang tak pernah ada sebelumnya. Ia merasa seolah ada sesuatu yang mengikutinya dari belakang, berhenti saat ia berhenti, bergerak saat ia melangkah. Rumah besar itu menyambutnya dengan kesunyian yang sama. Pagar besi tertutup rapat, halaman bersih tanpa satu pun daun gugur. Saat Sylvie membuka pintu depan, udara dingin menyentuh wajahnya, lebih dingin dari pagi di desa. Ia menaruh tas kecilnya, lalu mulai bekerja seperti biasa, menyapu, mengepel, dan membersihkan perabotan. Tidak ada yang tampak berubah. Wiratma sudah berangkat, Ratmi belum keluar dari kamar, dan anak-anak entah berada di mana. Namun suasana rumah terasa berbeda. Sunyi yang dulu terasa kosong kini berubah menjadi berat. Setiap ruangan seolah menyimpan napasnya sendiri. Sylvie mencoba mengabaikannya, memusatkan pikirannya pada pekerjaan. Ia menuju ruang cuci di bagian samping rumah, sebuah ruangan tertutup dengan jendela kecil yang jarang dibuka. Mesin cuci itu besar dan modern, hadiah mahal yang kontras dengan rumah kayu Sylvie. Ia memeriksa tombolnya, semua dalam posisi mati. Sylvie memasukkan pakaian, menutup pintu mesin, lalu beranjak pergi untuk mengambil deterjen di dapur. Baru beberapa langkah, suara berdengung pelan terdengar dari belakangnya. Sylvie berhenti. Bunyi itu semakin jelas. Mesin cuci menyala. Ia berbalik perlahan. Mesin itu berputar sendiri, air mengalir, lampu indikator menyala. Padahal ia belum menekan apapun. Jantung Sylvie langsung berdegup keras. Mungkin korsleting, gumamnya, mencoba berpikir logis. Dengan langkah ragu, ia mendekat dan mematikan tombolnya. Mesin berhenti. Sylvie menarik napas lega, tapi belum sempat benar-benar tenang ketika suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih keras. Mesin cuci menyala lagi, berputar lebih cepat, seperti dipaksa bekerja. Air di dalamnya bergejolak, memukul-mukul dinding mesin dengan suara berat, seolah ada sesuatu di dalamnya yang ingin keluar. Udara di ruangan itu mendadak berubah. Dingin menyergap dari segala arah, membuat napas Sylvie terlihat samar. Bau tanah basah kembali tercium, lebih kuat dari sebelumnya. Lampu di langit-langit berkedip, membuat bayangan Sylvie bergerak aneh di dinding. Sylvie mundur selangkah. Tangan dan kakinya gemetar hebat. Ia merasa tidak sendirian. Ruangan itu terasa penuh, meski matanya tak melihat siapapun. Ada tekanan di telinganya, seperti suara bisikan yang terlalu pelan untuk dipahami tapi terlalu banyak untuk diabaikan. Dalam kepanikan, Sylvie teringat ajaran mendiang ayahnya. Tentang doa-doa yang dibaca bukan hanya dengan lisan, tapi dengan keyakinan. Ia menutup mata, menangkupkan tangan di depan dada, dan mulai melafalkan doa yang selalu ia baca setiap selesai salat. Suaranya bergetar, tapi ia memaksakan diri untuk terus melanjutkan. Ya Tuhan, lindungi aku. Mesin cuci bergetar semakin keras, lalu tiba-tiba berhenti mendadak. Keheningan jatuh seperti palu. Sylvie membuka mata perlahan, dan dunia di sekelilingnya berubah. Ruangan yang sama kini terlihat berbeda. Dindingnya dipenuhi bayangan yang bergerak pelan. Di sudut ruangan, berdiri sosok-sosok hitam dengan bentuk tak sempurna. Ada yang menyerupai manusia kurus dengan leher terlalu panjang, ada yang merangkak di langit-langit dengan tangan dan kaki terbalik, ada pula yang hanya berupa gumpalan asap pekat dengan mata merah menyala. Sylvie menahan teriakan. Dadanya terasa sesak. Ia melangkah mundur, tapi punggungnya seperti menabrak sesuatu yang dingin. Ketika ia menoleh, ia melihat wajah pucat tanpa mata,
mulutnya terbuka lebar seolah sedang berteriak tanpa suara. Sylvie tersungkur ke lantai. Air mata mengalir deras di pipinya. Ia sadar, ini bukan mimpi. Ini bukan hayalan. Matanya kini melihat apa yang selama ini tersembunyi. Ia merangkak keluar dari ruang cuci, menyusuri lantai dengan tubuh gemetar. Di lorong, pemandangan tak kalah mengerikan menunggunya. Rumah itu penuh. Di balik pintu-pintu kamar, di sudut tangga, di atas lemari, makhluk-makhluk gaib berdiri, duduk, menggantung, menatapnya dengan mata lapar dan penuh rasa ingin tahu. Sebagian tersenyum menyeringai, sebagian hanya diam mengawasi. Ada yang berbisik, ada yang tertawa pelan. Semua mata tertuju padanya. Sylvie memejamkan mata, melanjutkan doa dengan suara tercekat. Setiap langkah terasa berat, seolah lantai berusaha menahannya. Ia berhasil mencapai ruang tamu dan terduduk di sofa, memeluk dirinya sendiri. Perlahan, bayangan-bayangan itu memudar, seperti asap tertiup angin. Saat Sylvie membuka mata kembali, rumah itu tampak normal. Terlalu normal. Mesin cuci tak lagi bersuara. Lampu menyala stabil. Namun Sylvie tahu, apa yang baru saja ia lihat tidak menghilang. Mereka masih di sana. Hanya kembali bersembunyi. Ratmi keluar dari kamarnya tanpa suara. Ia menatap Sylvie yang terduduk lemas. Tatapannya datar, tanpa terkejut. "Kamu kenapa?" tanyanya pelan. Sylvie ingin menjawab, ingin berteriak, ingin menjelaskan semuanya. Namun kata-kata itu mati di tenggorokannya. Ia hanya menggeleng lemah. Ratmi menatapnya beberapa detik, lalu berbalik masuk ke kamar, seolah kejadian itu bukan apa-apa. Saat sore tiba dan Sylvie bersiap pulang, tubuhnya masih gemetar. Ia menatap rumah besar itu sekali lagi sebelum melangkah keluar. Kini ia mengerti mengapa rumah itu terasa terlalu sepi. Karena penghuninya bukan hanya manusia. Dan yang paling menakutkan, Sylvie merasakan satu hal dengan jelas. Mata batinnya telah terbuka. Apapun yang mengintainya sejak awal kini tak lagi perlu bersembunyi. Teror itu telah menunjukkan wajah aslinya, dan Sylvie berada tepat di tengah-tengahnya. Pagi itu, Sylvie berangkat bekerja dengan perasaan yang tak lagi sama. Rumah kayu di ujung desa terasa semakin sempit, seolah bayang-bayang dari rumah besar Wiratma ikut pulang bersamanya semalam. Ia nyaris tak tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia melihat kembali makhluk-makhluk yang memenuhi rumah itu. Wajah tanpa mata, tubuh terbalik di langit-langit, bisikan yang tak bisa ia pahami. Kini, bahkan saat terjaga, dunia terasa sedikit berbeda. Warna tampak lebih kusam, udara terasa lebih berat. Setelah tiba di rumah Wiratma, Ratmi menyuruhnya pergi ke pasar untuk membeli keperluan dapur. Suaranya datar, tanpa menatap wajah Sylvie. Daftar belanja disodorkan begitu saja, seolah Ratmi tak peduli apakah Sylvie akan kembali atau tidak. Sylvie menerima kertas itu dengan tangan gemetar, namun di balik rasa takutnya, ada sedikit kelegaan. Keluar dari rumah itu, meski hanya sebentar, terasa seperti menarik napas setelah lama tenggelam. Pasar desa sudah ramai saat Sylvie tiba. Suara pedagang, tawar-menawar, dan bau campur aduk antara ikan segar, sayuran, dan tanah basah menyambutnya. Biasanya, suasana ini membuat Sylvie merasa hidup. Namun hari itu, ia justru merasa terasing. Di antara kerumunan, ia melihat lebih dari sekadar manusia. Bayangan-bayangan samar melintas di antara lapak, berdiri terlalu dekat dengan beberapa orang, menempel di punggung mereka seperti parasit tak kasat mata. Sylvie menunduk, mempercepat langkah, berusaha fokus pada daftar belanja. Saat ia memilih sayuran di salah satu lapak, sebuah suara menyapanya dari belakang. "Sylvie!" Tubuhnya menegang seketika. Ia berbalik perlahan, dan mendapati Bagasrana berdiri di sana. Pria itu mengenakan pakaian sederhana yang sama seperti terakhir kali mereka bertemu. Wajahnya tampak sedikit lebih serius, namun sorot matanya tetap tenang. Entah mengapa, melihatnya di tengah keramaian pasar membuat dada Sylvie terasa sedikit lebih ringan. "Kamu kelihatan pucat," kata Bagasrana setelah memperhatikannya beberapa detik. "Dan matamu berubah." Sylvie menelan ludah. "Berubah bagaimana?" "Seperti orang yang sudah melihat terlalu banyak," jawabnya pelan. Mereka menyingkir ke sisi pasar yang lebih sepi.
Di sana, Sylvie tak lagi mampu menahan semuanya. Kata-kata keluar begitu saja, tentang puskesmas dan pocong, tentang dorongan di jurang, tentang mesin cuci yang menyala sendiri, dan tentang makhluk-makhluk yang kini bisa ia lihat dengan mata terbuka. Suaranya bergetar, air mata mengalir tanpa ia sadari. Ia bercerita seperti orang yang baru saja selamat dari mimpi buruk panjang, dan takut mimpi itu akan kembali kapan saja. Bagasrana mendengarkan dengan wajah serius. Tidak ada tawa, tidak ada raut meragukan. Ketika Sylvie selesai, pria itu menghela napas panjang, seolah cerita itu menegaskan sesuatu yang sejak awal ia curigai. Rumah tempat kamu bekerja, ucap Bagasrana akhirnya, bukan rumah biasa. Sylvie menatapnya, jantungnya berdegup kencang. Maksudmu? Itu rumah pesugihan, kata Bagasrana tegas. Dan bukan pesugihan kecil. Darah Sylvie terasa mengalir lebih dingin. Pesugihan apa? Bagasrana ragu sejenak sebelum menjawab. Energi yang mengikutimu, baunya khas, kuat, liar. Seperti binatang besar yang dilapisi emas. Penjaga kekayaan. Sylvie teringat bayangan tinggi di balik kabut, dorongan kasar di punggungnya. Kenapa aku bisa melihat semua itu sekarang? Kemungkinan besar karena kamu dipilih, jawab Bagasrana lirih. Atau karena kamu tidak sepenuhnya kosong. Ada sesuatu dalam dirimu yang membuat mereka tidak bisa menyentuhmu dengan mudah. Kata-kata itu tidak membuat Sylvie merasa lega. Justru sebaliknya. Dipilih untuk apa? Tanyanya dengan suara hampir tak terdengar. Bagasrana menatapnya dalam-dalam. Untuk tumbal. Keramaian pasar terasa menjauh. Suara pedagang seakan teredam. Sylvie menggenggam ujung bajunya, menahan tubuhnya agar tidak roboh. Aku cuma pembantu, katanya lemah. Aku tidak punya apa-apa. Justru itu, jawab Bagasrana. Mereka selalu memilih yang dianggap lemah, yang hidupnya sepi, yang jika hilang tak banyak dicari. Setelah belanja selesai, Bagasrana menawarkan diri mengantar Sylvie pulang. Sylvie sempat ragu, namun rasa takutnya lebih besar daripada rasa sungkan. Mereka berjalan berdampingan meninggalkan pasar, melewati jalan desa yang mulai lengang. Matahari sudah condong ke barat, bayangan pepohonan memanjang di tanah. Di tengah perjalanan, Sylvie merasakan sesuatu lagi, sensasi yang sama seperti sebelumnya. Dingin di tengkuk, tekanan di udara. Bagasrana tiba-tiba berhenti. Wajahnya menegang. Ada yang mengikuti, ucapnya pelan. Sylvie menoleh ke belakang. Di kejauhan, di antara pepohonan, ia melihat bayangan hitam berdiri diam. Bentuknya tidak jelas, namun kehadirannya terasa menekan, seperti pandangan mata yang tak berkedip. Bagasrana berdiri sedikit di depan Sylvie. Jangan lari, katanya. Dan jangan menatap terlalu lama. Mereka melanjutkan berjalan, langkah demi langkah, sementara bayangan itu ikut bergerak perlahan di kejauhan, menjaga jarak namun tak pernah benar-benar pergi. Setiap kali Sylvie menoleh, bayangan itu masih ada, kadang lebih dekat, kadang lebih jauh, seolah sedang menguji. Saat mereka tiba di dekat rumah Sylvie, bayangan itu berhenti. Ia berdiri di batas jalan setapak menuju hutan, lalu perlahan memudar, menyatu dengan kegelapan senja. Bagasrana menatap Sylvie dengan serius. Kamu harus berhati-hati. Dan satu hal lagi, jika suatu hari kamu melihat wujud aslinya, jangan takut. Takut adalah pintu. Sylvie mengangguk. Air matanya kembali mengalir. Ia merasa seperti baru saja diseret ke dalam dunia yang tak pernah ia pilih. Dunia di mana rumah megah menyimpan rahasia kelam, dan kebaikan dibayar dengan nyawa. Saat Bagasrana pergi, Sylvie berdiri lama di depan rumahnya. Perasaannya campur aduk, takut, bingung, tapi juga sedikit lega. Kini ia tahu, apapun yang mengincarnya bukan sekadar bayangan. Itu adalah sesuatu yang nyata, yang memiliki tujuan. Dan Sylvie berada tepat di tengah rencana itu. Malam turun perlahan di desa ujung hutan itu, membawa kesunyian yang lebih pekat dari biasanya. Rumah kontrakan Sylvie tenggelam dalam cahaya lampu minyak yang temaram. Dinding kayu tua berderit pelan setiap kali angin malam menyusup lewat celah-celah papan. Dari luar, suara jangkrik bersahutan,
namun terdengar jauh, seolah terhalang oleh sesuatu yang tak kasat mata. Sylvie duduk di tepi ranjang dengan punggung membungkuk. Kedua tangannya menggenggam kain selimut tipis. Sejak pulang dari pasar sore tadi, dadanya terasa berat. Kata-kata Bagasrana tentang tumbal terus terngiang, berputar-putar di kepalanya seperti mantra buruk yang tak mau pergi. Ia mencoba menenangkan diri dengan berdoa, namun setiap ayat terasa tercekat di tenggorokan. Saat jarum jam dinding menunjuk lewat tengah malam, udara di dalam rumah mendadak berubah. Lampu minyak berkedip pelan, nyalanya mengecil lalu membesar kembali. Sylvie mengangkat kepala, jantungnya berdegup lebih cepat. Bau tanah basah yang familiar kembali menyeruak, kali ini bercampur aroma amis seperti darah lama. Lalu terdengar suara berat dari luar rumah. Bukan langkah kaki manusia. Lebih seperti hentakan benda besar yang menjejak tanah dengan kuku-kuku keras. Tanah di sekitar rumah bergetar halus, membuat debu jatuh dari sela atap. Sylvie berdiri perlahan, tubuhnya kaku. Ia meraih pintu dengan tangan gemetar, menempelkan telinganya ke kayu. Suara napas berat terdengar dari luar. Mendengus. Dalam. Buas. Belum sempat Sylvie bergerak, terdengar suara kayu retak. Dinding belakang rumah seolah dihantam sesuatu dengan kekuatan luar biasa. Papan kayu terbelah, dan dari celah itu muncul tangan besar berbulu emas. Kukunya hitam dan panjang seperti belati. Sylvie berteriak, mundur terhuyung hingga jatuh ke lantai. Makhluk itu merobohkan dinding dengan satu dorongan kasar. Sesosok kera raksasa berdiri di hadapannya. Tingginya hampir menyentuh langit-langit rumah. Tubuhnya kekar, diselimuti bulu emas kusam yang berkilau redup di bawah cahaya lampu. Wajahnya menyerupai kera, namun matanya bukan mata binatang biasa. Bola mata emas menyala, menatap Sylvie dengan kecerdikan yang kejam. Taringnya panjang, melengkung keluar dari rahang, meneteskan cairan gelap yang berbau busuk. Makhluk itu menggeram rendah. Suaranya membuat dada Sylvie bergetar. Udara di sekitarnya seolah berdenyut mengikuti napasnya. Sylvie mencoba bangkit, namun tubuhnya terasa berat, seperti ditekan kekuatan tak terlihat. Kera emas itu melangkah mendekat. Setiap langkahnya membuat lantai kayu berderak keras. Tangannya yang besar terangkat, siap menghantam. Dalam kepanikan, Sylvie memejamkan mata dan berteriak memanggil nama Tuhan. Ia membaca doa dengan suara pecah, tak lagi peduli apakah suaranya terdengar atau tidak. Air mata mengalir deras di pipinya. Saat tangan makhluk itu hampir menyentuh kepalanya, sesuatu terjadi. Panas menjalar dari dada Sylvie, menyebar ke seluruh tubuhnya. Seperti bara api yang lama tertimbun kini tersulut kembali. Napasnya terhenti sesaat, lalu mengalir deras. Dalam benaknya, muncul bayangan wajah ayahnya, wajah yang sudah lama ia kubur bersama kenangan masa kecil. Suara ayahnya bergema di kepalanya, pelan namun tegas, mengucapkan doa-doa yang dulu sering ia dengar sebelum tidur. Tubuh Sylvie memancarkan cahaya samar. Kera emas itu tersentak, mundur satu langkah. Geramannya berubah menjadi raungan marah. Ia kembali menyerang, lebih brutal. Taringnya menyambar, kukunya menghantam udara. Namun setiap serangan seolah membentur dinding tak terlihat di sekitar Sylvie. Sylvie bangkit berdiri. Ketakutan masih ada, tapi kini bercampur dengan keberanian yang asing. Tangannya bergerak mengikuti ingatan yang bukan sepenuhnya miliknya. Gerakan tua, diwariskan, terpatri dalam darahnya. Doa-doa mengalir lebih lancar dari bibirnya. Setiap kata terasa memiliki bobot. Makhluk itu menjerit ketika cahaya di sekitar Sylvie semakin terang. Bulu emasnya menghitam di beberapa bagian, seperti terbakar dari dalam. Ia mencoba melompat mundur, namun lantai rumah seolah mengikat kakinya. "Pergi!" teriak Sylvie tanpa sadar. Suaranya menggema lebih dalam dari biasanya. Kera emas itu mengaum keras, suara yang membuat kaca jendela pecah. Tubuhnya bergetar hebat, lalu retak seperti patung tanah liat kering. Cahaya emas keluar dari celah-celah tubuhnya, menyilaukan mata. Dengan jeritan terakhir yang memekakan telinga, makhluk itu hancur menjadi serpihan cahaya dan asap hitam yang berputar-putar sebelum menghilang. Keheningan jatuh mendadak. Sylvie terhuyung dan jatuh berlutut. Cahaya di sekelilingnya meredup. Tubuhnya terasa lemas seperti habis berlari jauh. Rumah kontrakan itu rusak parah. Dinding jebol, lantai retak,
lampu minyak padam. Namun makhluk itu telah lenyap. Sylvie terduduk di lantai, terisak tanpa suara. Tangannya masih gemetar, tapi di balik ketakutan, ada kesadaran baru yang perlahan tumbuh. Ia teringat cerita ayahnya tentang garis keturunan mereka, penjaga keseimbangan, pelawan makhluk serakah yang menjual jiwa demi kekayaan. Selama ini, Sylvie mengira semua itu hanya dongeng pengantar tidur. Kini ia tahu, darah itu mengalir di tubuhnya. Di luar rumah, angin malam berhembus pelan, membawa pergi sisa bau amis dan tanah basah. Namun Sylvie tahu, meski makhluk itu hancur, semuanya belum berakhir. Kera emas hanyalah alat. Ada manusia yang memanggilnya. Dan selama orang itu masih hidup, teror belum sepenuhnya berhenti. Sylvie menatap kegelapan di luar rumah dengan mata yang kini berbeda. Tak lagi hanya mata seorang janda miskin yang mencari bertahan hidup, tapi mata seseorang yang baru saja selamat dari kematian, dan terbangun pada takdir yang tak bisa ia hindari. Fajar belum sepenuhnya merekah ketika Bagasrana berdiri di depan rumah kontrakan Sylvie yang rusak. Cahaya matahari pagi menyelinap di antara pepohonan, menerangi dinding kayu yang jebol dan tanah di sekitarnya yang menghitam seperti bekas terbakar. Sylvie duduk di ambang pintu dengan selimut tipis menyelimuti bahunya. Wajahnya pucat, matanya sembab, namun sorotnya tak lagi sama. Ada ketegasan baru di sana, seperti bara yang masih menyala di balik abu. Bagasrana tidak langsung bicara. Ia memandangi sisa-sisa kerusakan, lalu menatap Sylvie lama, seolah memastikan perempuan di hadapannya benar-benar masih berada di dunia yang sama. "Kamu selamat," ucapnya akhirnya, suaranya berat. Sylvie mengangguk pelan. Makhluk itu datang semalam. Tak perlu penjelasan panjang. Bagasrana sudah tahu. Ia menarik napas dalam, lalu duduk di tanah, berhadapan dengan Sylvie. "Berarti waktunya aku bicara jujur. Kalau tidak sekarang, kamu tidak akan pernah benar-benar aman." Sylvie menggenggam selimutnya lebih erat. Dadanya berdebar, bukan karena takut, tapi karena firasat bahwa kebenaran yang akan ia dengar jauh lebih gelap dari semua teror yang sudah ia alami. Bagasrana mulai bercerita tentang Wiratma, juragan sawit yang dikenal dermawan dan terpandang. Tentang kekayaan yang tidak datang dari kerja keras semata. Bertahun-tahun lalu, Wiratma mendatangi tempat terlarang di pedalaman hutan, membawa persembahan dan ambisi. Di sana, ia mengikat perjanjian dengan makhluk tua, pesugihan kera emas, penjaga harta gaib yang menuntut balasan setimpal. Balasan itu bukan uang, bukan pula hewan, melainkan manusia. "Kera emas tidak sembarang memilih," kata Bagasrana lirih. "Ia membutuhkan jiwa yang rapuh, perempuan yang hatinya terluka, janda muda yang hidupnya penuh kekurangan. Mereka dianggap mudah patah, mudah diserahkan." Sylvie menunduk. Setiap kata Bagasrana seperti menelanjangi hidupnya. "Aku," gumamnya. "Iya," jawab Bagasrana tanpa ragu. "Kamu dipilih sejak pertama kali menginjakkan kaki di rumah itu." Sylvie teringat pandangan dingin Ratmi, istri Wiratma, anak-anak yang aneh dan pendiam, larangan membuka gudang belakang. Semua potongan kini menyatu dalam satu gambaran mengerikan. "Mereka berniat menyerahkanku." "Bukan berniat. Mereka sedang menyiapkan," ujar Bagasrana. "Perjalanan keluar kota itu bukan kebetulan. Puskesmas, jurang, semua adalah cara untuk melemahkan jiwamu, agar saat waktunya tiba, kamu pasrah." Sylvie mengepalkan tangan. Amarah perlahan menggantikan ketakutan. Tapi kenapa gagal? Bagasrana menatapnya dalam-dalam. Karena mereka salah memilih tumbal. Ia lalu mengungkapkan sesuatu yang membuat napas Sylvie tercekat. Ayah Sylvie bukan orang biasa. Ia adalah bagian dari garis penjaga ilmu lama, ilmu yang diciptakan untuk menyeimbangkan dunia, untuk menahan makhluk-makhluk rakus yang memakan keserakahan manusia. Selama bertahun-tahun, ayahnya menyembunyikan jati diri itu, memilih hidup sederhana agar garis keturunannya tidak terendus. "Kamu mewarisi darah itu," kata Bagasrana. "Meski kamu sendiri tidak menyadarinya. Ilmu itu tidur di dalam dirimu, menunggu saat terdesak." Sylvie teringat cahaya yang menyelubungi tubuhnya semalam. Suara ayahnya. Doa-doa yang mengalir tanpa ia hafal. Dadanya bergetar.
Jadi, aku bukan lemah. Tidak pernah, jawab Bagasrana tegas. Kamu hanya dibuat percaya bahwa kamu lemah. Pesugihan kerak emas gagal bukan karena kekuatannya berkurang, melainkan karena jiwanya tidak mampu menelan jiwa penjaga. Ilmu lama yang mengalir di darah Sylvie adalah racun bagi makhluk itu. Setiap usaha untuk menguasainya justru menghancurkan dirinya sendiri. Makhluk itu hancur karena melanggar keseimbangan, lanjut Bagasrana. Dan Wiratma akan menerima akibatnya. Sylvie menatap ke arah rumah juragan sawit yang tak terlihat dari tempatnya duduk, tapi terasa dekat seperti bayangan hitam di belakang punggungnya. Apa yang akan terjadi padaku? Bagasrana terdiam sejenak. Kamu sudah masuk terlalu jauh. Dunia yang selama ini tersembunyi kini tahu keberadaanmu. Tapi kamu tidak sendirian. Sylvie mengangkat wajahnya. Untuk pertama kalinya sejak semua teror itu dimulai, ia tidak merasa menjadi korban. Ia adalah seseorang yang selamat. Seseorang yang dipilih, tapi bukan untuk dikorbankan, melainkan untuk menghentikan. Angin pagi berhembus pelan, menggerakkan dedaunan dan membawa aroma tanah basah yang kini tak lagi terasa menakutkan. Sylvie berdiri perlahan. Tubuhnya masih lelah, tapi langkahnya mantap. Mereka mengira aku tumbal, ucap Sylvie pelan. Padahal aku adalah kesalahan terbesar mereka. Bagasrana tersenyum tipis, penuh arti. Dan kesalahan itu akan menutup pesugihan mereka selamanya. Di kejauhan, matahari akhirnya terbit sempurna. Cahaya pagi menyapu desa kecil itu, seolah membersihkan sisa-sisa kegelapan. Namun bagi Sylvie, cahaya itu bukan pertanda akhir, melainkan awal dari kebenaran yang tak bisa lagi disembunyikan. Malam itu, hujan turun tanpa suara petir. Langit kelabu menggantung rendah di atas rumah besar milik Wiratma, membuat bangunan megah itu tampak seperti raksasa tua yang kelelahan menyimpan terlalu banyak rahasia. Lampu-lampu di halaman menyala redup, berkedip tak stabil, seolah enggan menerangi apa yang akan segera terungkap. Sylvie berdiri di depan gerbang besi rumah itu, napasnya tertahan. Untuk pertama kalinya sejak ia bekerja di sana, ia datang bukan sebagai pembantu, bukan sebagai orang kecil yang menunduk dan patuh. Ia datang sebagai dirinya sendiri, dengan mata batin yang terbuka dan keberanian yang dipaksakan oleh pengalaman nyaris mati. Bagasrana berdiri beberapa langkah di belakangnya. Wajahnya serius, tapi tenang. Setelah ini, katanya pelan, tidak ada jalan kembali. Sylvie mengangguk. Aku sudah terlalu jauh untuk mundur. Gerbang terbuka dengan sendirinya, berderit panjang seperti rintihan. Udara di halaman terasa berat, dipenuhi bau tanah basah dan besi karat. Saat Sylvie melangkah masuk, ia merasakan puluhan pasang mata tak kasat mata mengamatinya. Bayangan-bayangan hitam bergerak di sudut pandangannya, namun ia tidak lagi gentar. Di dalam rumah, Wiratma menunggu. Juragan sawit itu berdiri di ruang tengah, mengenakan pakaian putih yang kini tampak kusam. Wajahnya tidak lagi ramah seperti yang selama ini dikenal warga desa. Matanya cekung, sorotnya gelisah. Ratmi tidak terlihat, begitu pula anak-anaknya. Rumah itu sunyi, terlalu sunyi untuk ukuran bangunan yang pernah dipenuhi kehidupan. Kamu seharusnya sudah mati, kata Wiratma tanpa basa-basi, suaranya serak. Sylvie menatapnya lurus. Aku bukan tumbal yang bisa kau serahkan begitu saja. Wiratma tertawa pendek, tawa yang terdengar lebih seperti batuk. Kamu tidak tahu apa yang telah kamu hancurkan. Pesugihan itu adalah sumber segalanya. Kekayaan, kekuasaan, penghormatan. Dengan darah orang lain, balas Sylvie dingin. Bagasrana melangkah maju. Sudah berapa perempuan yang kau serahkan? Wajah Wiratma menegang. Ia terdiam sesaat, lalu tertawa lagi, kali ini lebih keras, nyaris histeris. Aku tidak menghitung. Mereka datang dan pergi. Janda, perantau, perempuan yang tak akan dicari siapapun. Desa ini lupa dengan cepat. Dinding rumah bergetar pelan. Dari balik lantai, terdengar suara geraman rendah, jauh lebih lemah dari sebelumnya namun masih syarat kebencian. Wiratma menoleh ke arah gudang belakang, tempat yang selama ini dilarang Sylvie dekati. Itu belum sepenuhnya mati, gumamnya. Kerak emas masih ada.
Sylvie merasakan hawa panas di dadanya. Ilmu yang tertidur itu kembali berdenyut, menjalar ke seluruh tubuhnya. Pesugihan itu sudah berakhir. Ucapnya mantap. Wiratma berteriak marah. Ia berlari ke arah gudang, membuka pintu kayu tua yang langsung memuntahkan bau busuk dan hawa lembab. Di dalamnya, lantai dipenuhi simbol-simbol hitam dan sisa-sisa persembahan. Di tengah ruangan, sosok kerak emas muncul kembali, lebih kecil, lebih rapuh, namun matanya masih menyala penuh dendam. Makhluk itu menjerit melihat Sylvie. Rantai gaib yang menahannya bergetar hebat. "Kau milikku," raungnya. Suaranya bergema langsung di kepala Sylvie. Sylvie melangkah masuk tanpa ragu. Setiap langkahnya membuat simbol-simbol di lantai retak. Bagasrana berdiri di ambang pintu, melafalkan doa-doa penutup, menjaga agar kekuatan itu tidak meluap keluar. Kerak emas menyerang dengan sisa tenaga yang dimilikinya. Namun kali ini, Sylvie tidak mundur. Ia mengangkat tangan, mengucapkan doa yang kini sepenuhnya ia pahami. Cahaya terang menyelimuti ruangan, menyilaukan mata. Makhluk itu menjerit lebih keras. Tubuhnya terbelah oleh cahaya yang keluar dari dalam dirinya sendiri. Wiratma berlutut, wajahnya pucat pasi. "Jangan, tanpa itu aku bukan apa-apa." "Kau tetap manusia," jawab Sylvie. "Dan kau harus menanggung perbuatanmu sebagai manusia." Dengan jeritan terakhir yang mengguncang rumah, kerak emas itu hancur sepenuhnya. Tidak ada sisa cahaya. Tidak ada asap. Hanya keheningan yang berat, lalu runtuh perlahan. Gudang itu ambruk. Rumah besar bergetar hebat, dinding-dindingnya retak, simbol-simbol gaib lenyap seperti tak pernah ada. Ketika semua reda, rumah megah itu tampak kosong, seperti bangunan tua yang lama ditinggalkan. Wiratma terduduk lemas, menangis tanpa suara. Pagi harinya, warga desa menemukan rumah juragan sawit itu kosong. Wiratma menghilang dari peredaran, kekayaannya lenyap, usaha sawitnya bangkrut dalam hitungan hari. Tak ada yang berani mendekati rumah itu lagi. Bangunan megah tersebut perlahan menjadi reruntuhan, ditelan waktu dan bisik-bisik masa lalu. Sylvie meninggalkan desa beberapa hari kemudian. Ia berjalan melewati hutan dan sungai berbatu yang dulu ia lalui setiap pagi. Langkahnya ringan, meski hatinya masih menyimpan luka, kenangan tentang ketakutan, pengkhianatan, dan nyawa-nyawa yang tak sempat diselamatkan. Namun kini, ia tidak lagi berjalan sebagai korban. Ia membawa kekuatan baru, bukan untuk mencari kekuasaan, melainkan untuk menjaga keseimbangan. Untuk memastikan tidak ada lagi pesugihan yang tumbuh dari penderitaan orang-orang yang dianggap tak berarti. Saat Sylvie menghilang di balik pepohonan, angin berhembus lembut, seolah alam sendiri mengucapkan perpisahan. Pesugihan telah berakhir. Namun penjaga baru telah melangkah ke dunia. Tamat.